Pertama-tama tentu saya pribadi memberikan dukungan sepenuhnya bagi semua muslim dan muslimah, tidak terkecuali siapapun dia dimanapun berada, kalau selalu ingin menghidupkan majelis ilmu, menyiapkan fasilitas apakah di masjid, di rumah seperti ini misalnya, karena majelis ilmu memang adalah pondasi dasar agama kita. Agama kita pondasi dasarnya adalah ilmu. Makanya ayat pertama turun dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Begitu juga Nabi SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu, sampai kalau ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah saya ingin belajar agama, maka beliau senyum, lalu beliau mengatakan, marhaban bi talabatil ilm, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW memiliki satu tempat di belakang rumah beliau, itu seperti kalau kita sekarang asrama atau pesantren, bisa menampung sekitar 300 orang, dikenal dengan suffah. Dulu di masa Nabi SAW dikenal dengan ahlus suffah. Itu bisa nampung 300 orang khusus bagi orang-orang yang mau belajar agama. Terutama bagi orang yang tidak mampu, maka dibiayai kebutuhannya oleh Nabi SAW. Jadi agama kita ini memang agama ilmu. Dan kita harus memang meluangkan waktu untuk ilmu, bukan kapan saya bisa, tapi memang harus saya bisa. Karena kita tidak akan ditanyakan pada hari kiamat, kecuali yang berhubungan dengan masalah hubungan agama kita ini. Makanan yang halal, minuman yang halal, pendapatan yang halal, pergaulan yang halal. Dan tentu kalau haram, otomatis akan ada konsekuensi tanggung jawabnya. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya menuju menuntut ilmu ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Jadi kita hanya duduk seperti ini mendengarkan ilmu saja, maka kita akan mendapatkan keutamaan pahala haji lengkap. Dalam hadis lain, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi memang ini punya keutamaan sangat banyak. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah memiliki golongan malaikat yang khusus keliling di muka bumi ini mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka akan datang dan saling memanggil satu sama yang lain, sampai mereka memenuhi dari majlis itu ke arah langit. Karena banyaknya malaikat yang menghadiri majlis ilmu. Ilmu ini sangat luar biasa, merupakan pondasi dasar agama kita. Ilmu ini kalau makin didalami, makin sering Bapak Ibu hadir di pengajian, dengarkan ceramah, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, maka secara otomatis akan mendatangkan iman. Dan kalau iman sudah dalam hati, maka seseorang itu akan jauh lebih baik. Dari orang yang buruk menjadi baik, orang yang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, berubah semua menjadi orang baik. Seperti kita biasa dengar kalau orang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, kita temukan mereka setelah hijrah, setelah berubah, akan menjadi jauh lebih baik. Nah itu pondasi dasarnya harus ada ilmu dulu. Sering mendengarkan ilmu akan menyentuh hati kita, dan akhirnya datanglah iman, dan iman ini akan mendongkrak kita untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang olehnya. Saya juga duduk di sini Bapak Ibu sekalian bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya diundang, dan semoga saja sesuai dengan harapan. Dan kita menjalankan hadis Nabi SAW, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya saudara mau minta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan juga Nabi SAW seringkali mengingatkan kepada para sahabat, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Memang harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau mereka bertemu satu sama yang lain, mereka tidak akan pernah berpisah, walaupun hanya berpapasan selepas sholat, kecuali mereka mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya membaca surah Al-Asr saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu yang Allah sudah tentukan masa kalian di dunia. Maksudnya jangan disia-siakan. Innal insana lafi khusr. Manusia semua nanti akan menyesal pada hari kiamat dari waktu-waktu yang terbuang percuma atau berbuat maksiat selama di dunia. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menyampaikanlah kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan agar bisa bersabar sampai ajal datang di atas kebenaran dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangan-larangannya. Jadi memang ini penting sekali untuk kita lakukan tentunya.